Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom. Selamat datang di KTMBS hari ini. Kupas tuntas masalahmu bersama SOC. Duduk. Sini duduk. Cie, pakai seragam. Ada apa nih? Kita satu kelas. Beda kakak kelas. Kakak kelas. Panggil aku kakak. Kita yang seumuran kita. Ini Kenapa nih, kenapa? Kenapa kita pakai seragam ya? Kenapa yo? Kenapa ya? Kamu pasti tahu, jelaskan Tan. Karena hari kemarin Indonesia merayakan ulang tahun yang ke 75. Karena itu untuk Kita- mengawali sesi kita hari ini, Ya. kita mau mengucapkan selamat dari kemerdekaan RI yang ke-75. Indonesia Maju Merdeka. Sepertinya hari ini ada wajah baru. Ada wajah baru Apa teman-teman itu? ya. Perkenalkan, nama saya loh. Bukan ya. Beda. Silakan perkenalkan dulu. Aku suka jadi MC senior. Oh, Ada ada MC yang penjaga. baru, yang baru. Perkenalkan. Perkenalkan. Hai teman-teman, nama saya resmi banget. Aku Terry. Sudah. Kamu kenalan? Maaf ya Ter. kamu Namanya jadi- Terry. Kamu Iya, jadi saya Terry. jadi MC, upahmu besar di surga. Amin. Walaupun kamu nggak bisa ngasih upah lo. Emang Tuhan Oke. yang memberi. Amin. Jadi hari ini kita kembali lagi dengan tema baru. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa kemarin di Instagramnya Abdiel Youth kita udah voting kan. Ya, Ada betul. beberapa pilihan dan hari ini kita akan membahas tentang depresi. Depresi. Karena itu yang paling banyak di voting. Ya. Oke? Ya. Jadi siapa yang di sini pernah depresi? Bareni. Bareni. Aku pernah. Jadi pernah. Pernah, tapi gak terlalu berat. Oh, Ya. depresi ringan-ringan. Depresi ringan. Boleh tahu kalian tahu nggak sih depresi itu apa? Depresi itu rasa yang Deg-degan. Pernah ada. Iya. Oh. kayak cinta aja. Tapi emang bener tau depresi rasanya pernah ada. Oh, oke. Depresi itu kemumetan endas, kemumetan kepala. Yang tidak bisa diungkapkan, yang dipendam sendiri terus jadinya depresi. Oh, gitu. Iya. Teddy, menurut Teddy, Kalau menurutku stres yang tingkat akut. tingkat akut ya, Oh, tingkat oke, atas. tingkat akut. Tingkat akut, tingkat parah gitu ya. Parah. Menurut dari Narasumbernya. sumber Kita satu kelas loh. beda 12. Kelas maaf. Jadi untuk membahas tentang depresi itu adalah penyakit jiwa atau penyakit mental. Jadi sama seperti tubuh kita sakit. Jadi kan manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh yang kita lihat ini, Ya. terus jiwa itu mental kita yang membedakan baik dan benar juga di jiwa. Terus yang terakhir adalah roh yang penurut. Itu yang akan kita meninggal akan kembali kepada Bapa yang di surga. Kayak gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang depresi, yaitu penyakit jiwa. Mungkin kalau tipes, DB itu adalah penyakit tubuh, tapi seumpama depresi ini ada penyakit jiwa yang juga sama-sama sakit teman-teman. Jadi nggak boleh diremehkan, mentang-mentang nggak kelihatan, terus bisa kalau depresi gitu toh aku juga pernah kayak gitu. Nggak boleh sama sekali. Setiap orang itu punya masalahnya sendiri dan kita nggak boleh meremehkan masalah orang-orang itu tersebut gitu. Jadi intinya di sini ada depresi itu adalah penyakit jiwa atau penyakit mental yang cukup parah dan perlu disembuhkan. Kayak Bisa gitu. disembuhkan. Bisa disembuhkan. Jadi penyakit gila pun secara medis bisa disembuhkan. Tapi kalau seumpama gilanya sampai nggak sadar, sampai dianya itu kayak telanjang di jalan kayak gitu. Orang gila di depan. Orang Di luar gitu. kamu nunjukin Oh, enggak. Orang gila di luar gitu. kayak orang gila gitu, itu kemungkinan besar nggak hanya jiwanya aja teman-teman yang sakit, tapi juga ada roh-roh jahat yang bekerja atas dia kayak gitu. Jadi gangguan jiwa itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan pertolongan yang tepat dari psikolog atau psikiater. Lah, itu penjelasan dari depresi. Depresi. Nah, aku sekarang mau teman-teman menceritakan Kedepresian. sharing sedikit tentang Ya. depresi teman-teman. Dari siapa? Dari ini. Dari aku boleh Oke. ya, boleh.
Jadi apa? Butuh tisu? Nggak usah. Ini nggak sedih. Oh, nggak sedih. Jadi teman-teman, saya mengalami depresi kemarin-kemarin ini Oh, barusan. karena pilihan kuliah. Aku pikir pilih dia atau dia ada dia. No bucin. Jadi aku itu bingung mau milih kuliah di universitas yang dekat sini atau yang di pucuk sana. Aku itu nggak tahu teman-teman harus masuk kemana. Aku di situ depresinya kenapa? Karena aku baca Alkitab ya, doa ya. Nah tapi dari situ aku tuh nggak tahu mana sini tanda-tanda Tuhan, mana sini jawaban Tuhan. Aku tuh harus masuk kemana? Masuk ke yang di pucuk atau ke yang dekat sini? Aku nggak tahu. Mau cerita juga bingung cerita ke siapa karena aku orangnya itu apa-apa dipendam sendiri teman-teman. Pemalu. Bukan. Jadi kalau Introvert. ya introvert buat cerita ke orang itu kayak gimana gitu. Nah itu depresinya karena itu saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan pada saat itu teman-teman gitu. Itu depresi banget karena menurut aku berat banget karena itu berhubungan sama masa depan. Sampai nggak bisa tidur gitu ya? Iya nggak bisa tidur. Sampai gelisah kemarin. Gelisah ya. Insecure. Makan juga apa namanya? Makan juga kayak males. Kalau malam overthinking pasti ya. Terus Jangan apa terlalu lagi ya? memikirkanku. Kan depresi. Gak sempet mikirin. Pokoknya overthinking lagi. Ya. Gitu teman-teman, itu depresi. Itu depresinya Bingung. si Nathan. Sudah selesai. Sudah. Ini kalau ada lagi sharing lagi ya. Lagi kita Sambil sambut. mikir. Sekarang Ingat. kita beralih ke pendatang baru. Pendatang. Ayo. Bagaimana, Mbak Terry? Saudari Teri. Kalau aku depresinya tuh pas sebenarnya gak depresi sih, kayak stres gitu kan pas paskib. Karena kan awalnya aku kayak paskib ya udah ikut aja dan gak berharap di pasukan yang inti. Dan saat di pasukan inti aku juga berharapnya gak yang pas nyiapin yang harus tegas gitu pria kan. baba. Ya. Karena aku emang kan suaranya ya kayak ginilah seperti ada. Merdu. Weh, jadi puji. Kepalanya besar nih. Oh belum, karena helmnya Oh besar. iya, dalamnya besar. Jen. Kan suaraku kayak anak kecil, terus kayak medok gimana gitu loh. Iya. Terus jadi apa? Pas awal-awal latihan itu kayak dimarahin terus gitu kan. Awalnya ya udah kayak biasa aja, menguat-nguatkan diri gitu. Tapi lama-lama nggak kuat. Lama-lama kayak aduh ya udah kalau misalnya emang aku nggak bisa, kenapa sih aku dipilih yang kayak gitu kan. Jadi kayak aku sampai nangis tuh pas di lapangan. Jadi pas teman-temanku sholat, aku kan gak sholat. Kenapa? Lagi berantakan. Terus aku, jadi tasnya tuh di lapangan gitu kan. Aku duduknya di atas, terus aku turun sendiri. Terus nangis. Aku kayak sad girl banget. Terus temanku datengin aku kan satu, terus bilang, kenapa? Kamu gak apa bahasa Jawa? Kita sudah biasa pakai bahasa Jawa. Terus saya bilang gak apa-apa kayak gitu kan. Tapi akhirnya cerita gak apa-apa, tapi lah aku lah rencana emang kalau misalnya emang gak bisa tuh kenapa harus dipilih, kenapa gak diganti aja dari awal gitu loh, daripada aku dimarah-marahin kayak bener-bener down banget gitu loh. Marah-marahinnya juga yang kayak dijewer, Iya. diapa-apain Soalnya gitu disiplin kan. kan ya pelatihnya. Makanya terus kayak habis itu latihan lagi masih tetap dimarahin, terus akhirnya aku pulang ke mama langsung nangis banget ya. Dia sampai besoknya tuh mataku yang benar-benar Bengkak. iya, sampai teman-teman mari nangis aku enggak. So tegar ya. Kalau aku gitu sih depresinya pas. Gitu. Oke. Kita lanjut selanjutnya. Menurut dari yang berpengalaman depresi hampir-hampir. Seumur hidupnya. Jadi Kenapa? teman-teman, aku ceritanya panjang 2 jam gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Betah. Anak-anak SOC KTMBS ini betah. Oke, persiapkan diri Anda. Iya. Enggak sih. Jadi secara singkat hidupku itu penuh dengan Drama. drama. Jadi
satu lagi tak tambahi ya. Jadi depresi itu awal mulanya adalah trauma yang menyakitkan di jiwa. Jadi kayak itu akan membekasnya itu ya kegelisahan, insecure, terus nggak tahan, stres kayak gitu kan. Lah, aku itu mengalami banyak trauma-trauma dalam hidupku. Jadi kayak awalnya sih aku sok tegar gitu kan. Aku nggak pernah sharing bahkan ke orang tuaku, ke kakakku, ke adikku, ke teman-temanku, ke sahabatku. Waktu aku punya pacar, ke pacarku, aku nggak pernah sharing-sharing. Dan akhirnya itu menumpuk teman-teman. Dan itu sama kayak aku berarti ya? Dipendem. Aku malah lebih kayak mendemnya tembus ke belakang sini. Sampai ke bawah. Jadi sampai sampai bingung gitu. Jadi pelampiasanku itu dulu cuma eskul. Jadi aku tuh aktif banget semua eskul di Semaba. Aku sebut merek. Di sekolahku itu aku ikuti. Bahkan sampai di rapotku itu gurunya sampai bingung nulis mau taruh mana eskulku. Di Senin ikut. Dulu itu banyak. Senin ikut taekwondo, Selasa ikut catur, Rabu ikut bridge, terus Kamis ikut orpalis. Jadi setiap hari itu ada ekskulasi yang ku geluti karena aku pelampiasanku di situ gitu loh. Lah, aku pikir gak apa-apa awalnya, aku bisa menghadapi semua. Ternyata waktu aku sudah sebesar ini kemarin, dan kebetulan tahun 2019 itu cukup berat untukku. Bagi teman-teman mungkin ada yang tahu aku putus dari seseorang yang sudah lama aku pacari gitu kan, dan itu tuh membuat aku jadi down dan benar-benar depresi yang sampai setiap hari itu nggak nangis. Terus setiap hari itu berdoa ke Tuhan itu, Tuhan aku pingin mati. Kan aku takut bunuh diri kan, maksudnya ya bunuh diri itu menakutkan gitu loh. Terus aku setiap hari bilang gitu ke Tuhan, Tuhan aku pingin mati aja, aku gak kuat. Soalnya menurutku sakitnya itu lebih sakit daripada tipes, lebih sakit daripada DP, lebih sakit daripada sakit gigi kayak gitu. Dan aku lebih baik milih untuk mati aja Tuhan kayak gitu. Dan itu depresi yang cukup berat untukku karena stres-stres yang menumpuk sampai akhirnya kemarin dapat hit, maksudnya dapat kayak pukulan yang benar-benar besar, itu membuatku jatuh. Dan ya puji syukurnya aku bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Yeay. Lah selanjutnya, aku kayak merangkap ya. MC, pembicara, narasumber. Kemarin apa? Jadi kan kita sudah sharing nih ya tentang keluh kesah kita, depresi kita, stres kita. Lah, aku pingin tahu bagaimana teman-teman menghadapi depresi teman-teman setelah mendapat depresi itu kayak gitu. Mulai dari siapa dulu? Jadi Teddy dulu. Jadi kalau aku pas itu habis aku menangis gitu kan, agak kan kalau misalnya stres gitu, kalau ditangis itu kayak agak lega gitu kan. Terus akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Pas aku udah agak tenang, itu aku berdoa sama Tuhan. Aku bener-bener yang sungguh-sungguh gitu, kayak berseru banget, kayak curhat lah. Anggap Tuhan itu temanku, sahabatku kayak gitu kan. Terus itu aku bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya Engkau taruh aku di pasukan 8 di pengibar, Kau juga pasti akan memampukan aku. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku tidur, besok paginya aku bangun pagi sebelum berangkat aku bilang kayak gini, Tuhan kalau misalnya pas latihan pertama kali ini aku sama sekali gak ditegur, baik pengibaran maupun penurunan, aku bakalan terus. Tapi kalau misalnya aku ditegur, aku mau mundur aja gitu. Jadi aku gak mampu. Mungkin Tuhan taruh aku di 45 atau di apa juga gak apa-apa kan. Terus akhirnya aku berangkat. Terus pas latihan itu sama sekali pelatihnya gak negor aku, pada sebelahku ditegur. Iya, dan aku kayak emang suaraku udah bagus. Makanya mikirnya kayak gitu kan. Terus tapi kayak sampai penurunan pun gak ada sama sekali yang negor. Dan aku langsung kayak
oh jadi Tuhan pasti mampukan aku kayak gitu kan. Terus aku bener-bener pas pulang tuh kayak bener-bener bersyukur sama Tuhan, dan aku percaya walaupun emang suaraku belum sebagus, belum setegas yang sebelum sempurna, belum pelatihnya, tapi aku kayak yakin kalau Tuhan pasti mampukan aku. Dan sampai hari H, sampai pengibaran di mana-mana juga Tuhan sudah memampukan aku. Nah, ini tepuk tangan. Tapi dari ini tuh masuk orang yang hebat ya. Iya, Soalnya betul. 2 kali menjadi pasukan pengibar. Selamat. Tahun kemarin, tahun ini. Dalam sejarah loh. Dalam sejarah. Keren 2 tahun sekali. basket. 2 tahun. Kita apa betul-betul. kabar? Aku tak mungkin bisa. Online aku mah. Ya, sekarang Nathan. Dari aku, pelampiasanku adalah Penyelesaian, Oh iya, penyelesaian. penyelesaian. Iya, tapi benar teman-teman. Depresi ini aku pelampiasin biar nggak stres sendiri karena nggak ada orang buat cerita. Aku main game, iya, dari pagi sampai pagi. Lupa makan, lupa tidur, lupa cara bernafas. Kita ajari ya, tarik nafas. Dari bawah keluar. main game, main keluar sebelum corona. Karena sebelum corona itu udah ngerasain karena Sudah iya, deg-degannya udah deg-degan. detik-detik. Main aja tiap hari. Terus apalagi ya aku pokoknya overthinking, tidur malam itu pasti dari pagi sampai pagi ya. Itu pelampiasannya. Karena saya suka bermain ya. Iya. Pelampiasannya ya Kulin bermain. kemana-mana gitu enggak? Ya kemana-mana, ke Malang, balik lagi. Oh iya, pernah aku ke Malang tuh sehari 3 kali atau 2 kali gitu. Dari Malang balik lagi, oh ada yang lupa, terus balik lagi. Saking depresinya, terus dipikir tuh enak banget teman-teman nyetir itu sambil mikir berhalu-halu depresi itu. Kayak gitu teman-teman, sampai balik lagi, pulang balik lagi gitu sampai 3 kali. Nah itu pelampiasannya. Terus penyelesaian aku itu Tapi saat itu seingatku ya, Nathan benar-benar rajin untuk doa pagi, ya enggak sih? ya kenapa? Karena itu teman-teman penyelesaiannya. Saat itu Ya awalnya Tuhan emang gak ngasih tanda, belum ngasih jawaban, karena jawabannya datangnya itu sekarang. Nah gitu loh, bener gak? ya Gitu. Tanda-tandanya itu bukan di hari yang aku inginin, tapi selanjutnya ada next hari yang emang Tuhan benar-benar ngasih tanda gitu teman-teman. Itu penyelesaiannya dari aku depresi itu teman-teman. Terus aku cerita ke teman. Kenapa? Karena kalau aku pendem sendiri itu pasti aku nggak bisa. Aku jadinya depresi itu tadi. Ketika aku cerita sama teman tahu ngasih nasihat. Nah itu kayak lega banget. Gitu teman-teman. Ya. Itu penyelesaiannya. Yang utama emang bener Tuhan tadi. Kenapa aku rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, rajin mendekatkan diri Iya. kepada Tuhan. Itu teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Nathan. Udah, kita lanjut. Ya, dari saudara, saudari, gimana? Aku cukup lama ya waktu untuk menyembuhkan. Jadi karena memang masalahku cukup lebih complicated daripada kalian kan ya. Siap. Jadi aku itu sebelum mengalami putus itu, aku udah punya mental illness lah, penyakit mental istilahnya. Jadi aku tuh gampang insecure, gampang nangis sendiri. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang kalau mau menstruasi, mau PMS, itu ada PMS itulah. Nah itu benar-benar untuk orang lain mungkin lebih mudah mengatasinya, mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi untukku itu masa-masa yang berat. Jadi setiap kali mau menstruasi itu aku benar-benar kayak harus berjuang gitu loh untuk mengendalikan diri itu biar aku nggak marah-marah, biar aku nggak sedih, biar aku nggak mengeluh, biar hal-hal negatif itu biar nggak muncul dari diriku. Walaupun masih kadang-kadang ya di story WA atau di mana-mana itu masih mengeluh, di Twitter itu apalagi mengeluh banget ya. Melepaskan ego. Melepaskan itu karena memang menurutku berat. Gak tahu menurut orang lain, tapi menurutku itu saat itu berat. Nah, caraku untuk keluar dari rasa depresi itu adalah aku pertama benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi setiap kali rasa sakit, jadi rasa sakit yang aku alami itu dada itu sampai yang
aduh Tuhan loro, Tuhan sakit kayak gitu. Itu aku langsung ya ke Tuhan. Pertama, Tuhan sakit, aku kudu ngapain. Kedua, aku langsung telepon temanku karena temanku itu jauh kan, dia di Malang waktu itu aku langsung telepon, Ron, aku kumat. Jadi waktu itu aku Mbak Rona sudah tahu, Ron aku kumat. Oh kene cerita. Aku gak cerita, aku mek nangis. Cuma di telepon tuh cuma nangis. Cuma gitu-gitu tok. Tapi Rona itu gak mateni, gak tanya, gak apa ya, mek diem. Tapi itu membuatku lega gitu loh. Walaupun aku gak cerita apa-apa. Dan itu benar-benar membantuku untuk kembali berpikir secara sadar dan positif. Setelah itu aku baru memperbaiki lagi. Kenapa? Ada apa? Apakah aku melihat masa lalu lagi sebelum aku kumat ya? Jadi sebelum depresi itu menyerang, aku melihat masa lalu lagi kayak gitu. Jadi aku kembali berpikiran, maksudnya menata pikiran lagi. Kalau aku seumpama waktu itu ingat mantan lah istilahnya, aku mencoba untuk menata aku besok mau ngapain. Jadi menghapus masa lalu dengan berpikiran untuk masa depanku mau ngapain kayak gitu. Itu yang aku lakukan kayak gitu. Terus selanjutnya aku menyibukkan diri. Jadi dari pagi sampai mau tidur, aku nggak mau tidur siang. Soalnya aku tidur siang, malamnya Mikir dulu. malamnya nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur, overthinking, paham kan? Jadi aku nggak pernah tidur siang. Aku sibukkan diri, entah melakukan hobiku, entah ngapain. Tapi yang jelas aku benar-benar ingin nggak negatif thinking kayak gitu. Soalnya tak teruskan ya. Yap. Cara-cara mengatasi depresi menurut Google. Jadi ini yang aku baca di Google. Soalnya kan aku bukan jurusan psikolog, aku bukan psikiater juga. Jadi ini yang aku pelajari juga dari jurnal-jurnal dan juga dari artikel-artikel dan juga dari beberapa tahun aku belajar psikologi di jurusanku, di kuliahku. Jadi untuk mengalahkan yang namanya depresi itu kan seperti yang aku jelaskan tadi, manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seumpama jiwa, tubuh, dan roh ini berhubungan teman-teman. Jadi kalau seumpama jiwa kita sakit, seumpama kita depresi gitu ya, otomatis kan kita nggak nafsu makan, kita nggak bisa tidur. Terus rohani kita juga lemah, kadang-kadang kita meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Jadi untuk menguatkan jiwa, kita juga harus menguatkan roh dan tubuh. Nah, secara gamblang ya, untuk menguatkan tubuh kita harus olahraga, harus makan yang bergizi. Terus harus bahkan kalau cewek ya maskeran kayak gitu juga itu skincarean. Opak banget ya. Skincarean itu juga termasuk apa jadinya menyehatkan tubuh kan. Jadi kayak itu lakukan gitu loh. Terus karena tubuh sudah sehat, rohani juga kita kuatkan. Seperti Terry yang berdoa dengan sungguh-sungguh ke Tuhan, dan Natanya rajin doa pagi, rajin baca Alkitab. Itu benar, itu salah satu hal yang harus kita lakukan untuk melawan depresi. Karena saat kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu bisa berpikiran positif. Karena yang bisa melawan depresi itu menurutku kayak kumpulan pikiran-pikiran buruk yang jadi satu, yang menumpuk. Dan yang bisa melawannya adalah pikiran positif kita. Dan itu memang butuh perjuangan untuk kita berpikiran positif. Jadi yang kayak aku jelek, aku kentang, aku nggak bisa hidup tanpa mantanku kayak gitu mungkin. Terus kayak suaraku cempreng gini-gini, itu pikiran negatif. Dan yang bisa melawannya adalah pikiran positif. Salah satunya adalah dengan kita mengenal firman Tuhan. Seperti SWS, yang pertama yang waktu itu aku yang Who Am I, itu kan kita diajari untuk mengenali diri kita itu berharga. Nah di situ kita akan belajar untuk berpikiran positif kayak gitu sih. Jadi caranya untuk mengatasi depresi menurutku yang sudah aku alami, dan sekarang puji Tuhan aku sudah membaik
banget Puji Tuhan. itu adalah itu jadi menguatkan tubuh. Kalau aku dulu dengan jalan-jalan, setiap habis pulang doa pagi, aku selalu yang namanya jalan-jalan pagi, ya Kak, Tanya, Betul. tahu ya. Terus setelah itu aku juga menguatkan rohaniku dengan berkumpul bersama saudara seiman. Nah, itu juga berpengaruh teman-teman. Kayak Nathan tadi, kayak aku tadi cerita, kayak tadi kami semua waktu depresi, kami mau cerita pada orang-orang, entah sahabat kami, entah teman juga, orang tua. Itu membantu sekali karena kita ini pada dasarnya adalah makhluk sosial. Tuhan aja menciptakan Adam dan Hawa, gak bisa kan hidup sendiri. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apapun, itu usahakan cerita. Kalau nggak cerita ke banyak orang, tapi usahakan cerita pada sosok yang benar-benar teman-teman percayai. Itu akan membantu sekali. Ya karena pada dasarnya kita benar-benar makhluk sosial gitu loh. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus memberi, kita harus menerima juga. Kita memberi kesedihan kita memberi kebahagiaan kita memberi berkat untuk orang-orang. Kita juga harus menerima hal yang serupa, menerima kesedihan teman-teman kita, menerima kebahagiaan teman-teman kita, menerima berkat dari teman-teman kita. Yaitu kayak hukum wajib kita sebagai makhluk sosial kayak gitu. Itu secara sekarang siap-siap ya. Tanya nanti aku lewat. Jadi kan ini secara Google tadi, secara artikel-artikel dan secara yang namanya ilmu pengetahuan. Iya. Menurut Alkitab, bagaimana Mbak? Dilempar kembali. Pinter kan? Dilempar kembali dong. Aku mau dengerin. Ya aku juga Mau jadi anak kecil dulu. dengerin. Skala minggu. Aku lebih muda Lebih tua aku. Aku Tapi lebih baik Mbak Reni yang jelasin. Okay. Dek Reni berarti. Iya. Kan Kak Nathan. Iya. Jadi di Alkitab itu, Iya. di Alkitab itu ada beberapa. Menurutku semua tokoh mengalami yang namanya kesulitan. Iya. Semua tokoh di Alkitab mengalami kesulitan dan di mana Tuhan memulihkannya dari kesulitan itu. Tapi ada satu tokoh yang benar-benar membuatku kuat untuk menghadapi masa-masa sulitku kemarin itu, yaitu itu udah 3. Ayub. Ayub ini adalah tokoh yang menurut Tuhan dari kacamata Tuhan itu memiliki kesalehan yang sempurna. Dia itu orang yang kaya, orang yang punya apapun, istri, anak, hewan ternak, kekayaan, padang yang luas. Dan sampai suatu hari si iblis yang nakal ini, si iblis yang jahat ini itu bilang ke Tuhan bahwa dia mau untuk menguji si Ayub. Lah Tuhan untuk membuktikan kesalehan si Ayub ini mengizinkan. Jadi Tuhan juga mau permasalahan dalam hidup Ayub ini tuh menjadi ujian Ayub, apakah dia benar-benar orang yang saleh kayak gitu kan. Lah bayangkan saja hidup kita baik-baik saja, kita punya segalanya, mungkin masalah kita cuma orang itu utang ke aku tapi nggak balik kayak gitu kan. Ayub mungkin ya masalahnya ya karena dia orang kaya, atau rebutan sumur kayak gitu kan gembala pada zaman dahulu. Lah saat itu Tuhan mengizinkan bahwa segala sesuatu yang dipunyai Ayub itu hilang. Hilang. Istrinya nggak ada, anak-anaknya mati, hewan ternaknya mati, kekayaannya pokoknya intinya bangkrut. Terus sahabat-sahabatnya semua menjauhi dia, bahkan nggak ada yang sahabat-sahabatnya itu sampai akhir itu wes Ayub kamu itu mengeluh aja ke Tuhan, kamu itu hujat aja Tuhanmu, masa kamu punya Tuhan tapi membiarkan kamu kayak gitu. Sampai penyakit kusta pada zaman saat itu termasuk penyakit yang sangat berbahaya, mungkin kayak corona zaman sekarang ya. Saat itu kusta itu bisa membuat tangan-tangan kita buntung. Bahasa Indonesia itu buntung. Bener gak sih? Gak tahu. Pokoknya sampai putus gitu kan. Digrogoti oleh kusta itu, sampai Ayub diasingkan di pinggiran kota kayak gitu karena
ya Ayub nggak punya siapa-siapa akhirnya. Tapi apa yang terjadi, Ayub tetap menyerahkan dirinya ke Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hidupnya. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu masih dalam rencana Tuhan. Dan dia itu gak pernah mengeluh. Beda dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka suka mengeluh. Tuhan, aku kelaparan, dikasih roti. Masih aja, Tuhan, aku kelaparan, masih mengeluh, aku bosan dengan makanan ini, kayak gitu. Masih aja mengeluh sampai akhirnya Tuhan menghendaki bahwa bangsa Israel itu muter-muter di padang gurun itu berpuluh-puluh tahun lamanya gitu loh, karena mereka suka mengeluh gitu. Bahkan beberapa banyak yang dari mereka itu nggak bisa memasuki tanah perjanjian karena itu tadi mengeluh. Tapi Ayub ini yang aku salut adalah dia gak mau untuk menghujat Allahnya. Dia gak mau berpaling dari Allahnya, dan itu membuat dia akhirnya dipulihkan. Dan itu adalah contoh Alkitab yang aku harap saat teman-teman menghadapi masalah, saat teman-teman mungkin sampai depresi atau hanya sekedar stres, tertekan tekanan atau punya masalah, teman-teman bisa mencontoh Ayub. Bayangkan saja kehidupan Ayub yang berat seperti itu, dia masih bisa bersyukur pada Tuhan, apalagi kehidupan teman-teman yang mungkin lebih baik daripada Ayub, kayak gitu sih. Itu yang bisa aku sharekan dari sisi Alkitab. Gitu. Sudah. Berakhir, sudah berakhir kok. Ada yang mau ditambahkan? Tadi ada yang mau nambahkan? Mungkin Nathan mau kesimpulan. Kan sebetulnya ada tambahan dulu gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalian kalau depresi jangan lupa boleh kalian pelampiasan depresi kalian kayak aku tadi, kayak dari tadi nangis, Mbak Reni tadi ngapain? Aku menyibukkan diri, melakukan hobi, ekskul, full ekskul. Itu terserah kalian teman-teman, itu cara kalian. Pokoknya tapi dalam koridor yang dalam koridor yang sesuai baik, dengan firman Tuhan, dan gak merugikan orang lain. Itu pastinya. Nggak merugikan kalian diri sendiri teman-teman. Depresi kan biasanya sampai coret-coret tangan tuh pakai apa namanya? Cutter. Cutter. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Atau minum-minuman, mabuk, atau bergaul pada pergaulan yang buruk. Tak sesuai jalan Tuhan lah. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Bukannya aku itu teman-teman, oh iya benar-benar. Aku mau cerita dikit lagi. Boleh. Aku dulu itu doa pagi itu karena aku udah ngerasa aku nggak ada teman buat cerita teman-teman. Jadi aku cerita sama Tuhan itu teman-teman. Jadi bukan aku so suci atau gimana, tapi emang butuh. Bener teman-teman. Pertamanya aku nyobain, bener itu aku nyobain gitu teman-teman. Gimana sih rasanya? Ternyata gila teman-teman, lega banget tau gak? Emang bener bukan Allah, emang kayak gitu. Emang kayak gitu teman-teman. Sama sih alasanku doa pagi waktu itu juga. Dulu kayak gitu teman-teman. Iya, berarti alasan kita doa pagi sama. Gak salah. Punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin Terita ya doa pagi, tapi alasannya gak gitu mungkin. Enggak sih, kadang juga kayak gitu. Ada alasannya. Emang gitu teman-teman. Wow. Tapi itu Allah yang baik kan jadinya. Iya. Betul dong. Aku harap apapun yang teman-teman lakukan, yang teman-teman hadapi itu bisa menumbuhkan iman kita, kepercayaan kita, rohani kita lebih dekat ke Tuhan, bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Iya, teman-teman. Belajar dari Ayub, teman-teman, kayak gitu. Bisa belajar dari tokoh-tokoh yang lain sih, kayak siapa? Yusuf yang dijual. Yang dijual itu pasti depresi banget lah, dijual, fitnah. Ya belajar aja dari mana, dari tokoh mana yang benar-benar pas untuk teman-teman kayak gitu. Ya, betul. Oke. Kita mau mengakhiri acara ini teman-teman. Cuma bentar ya. Kayak panjang banget. Sorry. Sampai yang di belakang kamera gini-gini. Kalau teman-teman mau cerita, boleh silakan ke KB. Kita membuka line call. Iya. Gak apa-apa teman-teman. Coba dahulu gak sih? Kakak-kakak Wasda semuanya kayaknya siap deh mendengar cerita kalian. Ya kan Kak Wasda?
Ngawur ya. Gak apa-apa. Hubungi nomor Hubungi. WA yang ada di grup Ya itu kayak gitu. teman-teman. Atau komen di bawah biar Iya. kami hubungi teman-teman sendiri. DM di Instagram Ya Bisa. bisa. Nanti Kalian adminnya cerita. siap untuk untuk pas respon. Pas respon. kasih respon. Oke. Oke. Sudah ada lagi. Sudah? Oh iya. Tema minggu depan Apa? pacaran atau kalian pilih teman-teman Iya, pilih temanya di Voting, Instagram. voting Lifestyle atau lifestyle Atau pacaran. pacaran. Ya, atau pacaran. self branding. Iya. Ya. Itu bener-bener semuanya tema-tema anak muda banget kok. Ya. Oke. Atau kalian mau request tema boleh Oh teman-teman. ya boleh, boleh banget. Nanti akan dikasih kolom di bawah Ya. oleh adminnya. Kalau Ya. kalian ingin Yang bahas lainnya apa, gitu. yang lainnya gitu. Ya. Oke? Tunggu aja di Instagram kami Abdiel You. Underscore bawahnya. Terus jangan lupa besok ada ibadah umum jam Jam 7 pagi. dan juga ada ibadah karena ibadah setelah minggu bagi teman-teman yang punya Ya. adik setelah minggu harap diingatkan adik-adiknya bahwa ibadahnya sekarang kembali online. Online Jadi ya, enggak sedih banget. jadi nggak ada ibadah lagi di gereja. Jadi tolong ya disampaikan kepada adik-adiknya atau kepada tetangganya mungkin ya yang ada anak-anak sekolah minggunya. Jadi stay tune di channel kita GBT GBT Abdiel. Abdiel. Iya, asik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Hai kamu, jangan membisu. Ada aku di sini untukmu. Coba tuh berbagi denganku. Lupakan semua masa lalu. Tersenyum lagi, don't ever cry. Lihat dunia ini lebih indah. Tertawa lagi, don't ever cry. Kita selalu bersama, jadi lebih indah. Tuh, 2, 3. Shalom. Blur. Shalom. Selamat datang di KTMBS hari ini. Ya, Putri. Shalom. Selamat datang di Aku mau nyanyi, bro. Siap. Tuh, Wak, Kak. Shalom. Selamat datang di KTMBS hari ini. Pak Baliut. Selamat datang di KTMBS. KTMBS. Pak Baliut ayo. Tuh, Wak, Kak. Shalom. Balan. Blur. Ngeblur ah? Tuh, Wak, Kak. Shalom. Selamat datang di KTMBS hari ini. Kupas tuntas masalahmu bersama SOC. Ada aku di sini untukmu. Ini berarti apa tuh? Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku tak bertakutan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus.
percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku akan katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku akan tentukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh,